Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya, bolo-bolo semuanya. Di sini kemarin ada yang tanya, Mas, belakangnya pakai apa? Nah, di sini akan saya sepilkan. Ini masih saya proses, saya lem untuk bagian belakangnya. Jadi tampilan belakangnya itu seperti ini. Nah, saya bikin serapat mungkin. Di sini saya menggunakan pipa tutup pipa PVC yang ukuran 2,5 in. Nah, ini kita bentuk, kita coak bagian belakangnya ya. Lalu kita kasih lem. Saya di sini menggunakan lem silikon. Nah, ini dia saya gunakan untuk menutupi celah ya. Ini kan masih bisa saya setel menggunakan baut ini, tinggi dan rendahnya ya, dan sudah ketemu tinggi rendahnya, lalu saya paten dengan lem silikon ini. Nah, nanti setelah kita lem seperti ini, kalau memang belum memungkinkan untuk kerapatannya ataupun biar tidak ada celah keluar, tidak ada angin yang masuk, nanti saya akan tutup menggunakan mangkok plastik ini. Mungkin ada yang bertanya, Mas, itu nggak takut leleh? Karena di sini saya menggunakan tutup pipa PVC yang tebal sekitar 5 mili. Dengan ketebalan 5 mili saya yakin mungkin minim untuk melelehnya. Dan untuk perkabelan ini, nah ini kan ternyata ada panasnya. Mungkin di sini nanti, dan ini masih ada lubang masuk ke sana, ini saya akan tutup juga untuk mengamankan kabel supaya tidak leleh terkena panasnya dari cahaya lampu yang melalui besi ini belakang ini. Nanti kita kasih pengganjel supaya lebih aman lagi. Lah, di sini ini saya menggunakan tutup pipa juga. Alhamdulillah ini ukurannya sama tutup ini. Jadi ini adalah soket buat lampu matanya yang bisa di remote itu, buat lampu yang ini. Nah, saya masukkan sini, dan yang ini saya tutup sendiri, sini saya tutup sendiri. Jadi saya usahakan tidak ada angin yang masuk. Nah, untuk depannya sini biar lebih aman, ini nanti saya akan ganjal karena ada saran dari teman Facebook ya, itu menyarankan untuk mengganjal supaya tidak rawan untuk jatuh karena bilet ini terlalu berat. Jadi yang dikhawatirkan nanti kalau ini sampai anjlok dan ini sudah kepaten semua, kita akan kesusahan untuk membenarkannya, karena ya ini nanti mika kita beri penguat juga seperti lem tapi yang masih bisa dibongkar. Tapi kalau bisa jadi tanpa perlu bongkar-bongkar, itu untuk meminimalisir. Dan untuk lem ini, kenapa saya menggunakan lem ini, nggak langsung lem yang cepat kering, karena lem ini masih bisa saya kelupas apabila nanti ada kendala. Ini masih bisa saya bersihkan, kita masih bisa menyetel bagian ini. Namanya jika ini untuk kedepannya supaya lebih mudah untuk kita pembongkaran. Jadi bukan hanya untuk satu kali saja, tapi untuk kedepannya kita tidak perlu ganti lagi. Jadi langsung ini kita gunakan lagi, begitu bolo-bolo. Dan mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang bagian belakang. Nah, ini soket-soketnya dan ini kabel-kabelnya. Insya Allah ini sudah rapat sebenarnya yang bagian samping, tinggal yang bagian tengah ini. Tapi nanti kita pikirkan lagi untuk tengah ini bagaimana. Nah, untuk ini jalur kabelnya gimana, Mas? Nah, untuk ini kan ini sudah. Nah, ini nanti masuk sini saya lem juga, lem keliling. Nah, di sini kita beri lubang untuk masuknya kabel. Jadi itu nanti kabel lewat sini langsung ke soket yang putih itu, soket putih itu. Lalu kita tutup dengan ini. Nah, baru kita beri penguat. Kalau enggak ya cuma double tip atau yang kira-kira kalau kena goncangan yang tidak begitu rawan jatuh supaya aman. Nah, nanti kita gunakan, kita pikirkan lagi. Ini sambil jalan sambil praktek ya. Saya tidak tutor dari YouTube,
karena saya mencari di channel YouTube untuk penyewaan buat espas itu belum menemukan. Jadi ini inspirasi dari pemikiran saya pribadi ya, untuk bagaimana simpelnya, bagaimana untuk kedepannya supaya bisa diganti dengan mudah dan aman untuk perkabelan dan suhu panasnya dari bilet ini. Nah, makanya itu saya rencanakan semaksimal mungkin dengan kemampuan saya. Semoga saja tetap aman tanpa kendala. Semoga juga bisa menginspirasi buat teman-temanku semuanya yang suka menguprak-aprik kendaraannya. Ya, jujur saya senang ya, walaupun ini agak rumit mungkin beberapa hari karena pembuatan ini juga enggak langsung jadi, harus memerlukan pemikiran, harus memerlukan cara banyak bagaimana. Nah, ini saya minta saran-saran dari teman, ini seperti ini gimana ya. Ini kemungkinan aman ya, untuk minimalisir terjadinya yang tidak diinginkan. Insya Allah ini masih bisa dibilang dalam keadaan aman karena ini ya tebel. Kemarin itu saya mau menggunakan pipa PVC langsung saya tutup itu, tapi masih kurang rekomendasi karena itu rawan untuk takutnya leleh apa gimana. Karena ini saya pegang ternyata ya lumayan panas, takutnya lama kelamaan akan melepuh. Nah di situ, nah makanya saya mencari yang ukuran tebelnya itu sekitar 2 kali lipatnya tebelnya ini. Jadi untuk kekhawatiran leleh sangat minim. Dan untuk kipas saya taruh di bagian bawah. Ini kipas pembuangan udara. Jadi ini nanti tertutup rapat semuanya. Ini udara lewat sini, uap udara panasnya lewat melalui kipas ini. Jadi saya usahakan serapat mungkin. Begitu bolok-bolok semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari sampean-sampean semuanya, silahkan tukar pengalaman untuk bagaimana lebih bagusnya, lebih simpelnya. Kalau mau memberi masukan saya juga menerimanya, dan nanti saya akan praktekkan. Apabila itu saran-saran itu masuk akan saya aplikasikan langsung. Jadi saran-saran masukan dari panjenengan kalian semuanya itu sangat penting bagi saya. Terima kasih, begitu aja sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa tetap ikuti channel saya, support dan komen, like, share apabila bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Oke, gitu aja. Saya akhiri, selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya.